Ada begitu banyak hal yang menarik tentang suku Dayak. Tak hanya tentang perjuangan mereka di zaman kemerdekaan atau rumor soal magisnya orang Dayak, atau cantiknya gadis-gadis Dayak yang mampu memikat setiap laki-laki dengan tatapan tajam seperti burung elang, tapi juga hal yang bersifat fundamental macam agama. Suku Dayak punya agama mereka sendiri yang bernama Kaharingan. Hal yang unik dari agama ini adalah keberadaannya yang diduga sudah lama sekali, bahkan sebelum 6 agama besar yang ada di Indonesia muncul. Sebagai aliran kepercayaan tentu dalam Kaharingan ada sosok yang menjadi Tuhan. Uniknya, penyebutan untuk Tuhan di agama ini bermacam-macam. Tak universal seperti Allah dalam Islam atau Yesus dalam Kristen, di Kaharingan ada 3 versi nama Tuhan yang dibedakan berdasarkan wilayahnya. Misalnya kalau di Barito Tuhan Kaharingan disebut Yustu Halatala, sedangkan di Kota Waringin Barat disebut Sang Hyang Dewata. Meskipun di beberapa tempat nama Tuhannya berbeda, tapi mayoritas pemeluk Kaharingan menyebut Sang Pencipta sebagai Ranying Hatala Langit yang kalau diartikan adalah kuasa yang maha besar. Sama seperti agama lain, Kaharingan juga punya berbagai ritual keagamaannya sendiri. Untuk ibadah rutin misalnya, mereka punya ritual yang bernama Basarah yang dilakukan tiap hari Kamis. Ada juga upacara nanuhan atau ritual penamaan bayi, serta lunuk hakaja pating alias upacara pernikahan. Untungnya, sebagai agama yang belum mendapatkan pengakuan, orang-orang Kaharingan tidak dilarang untuk melakukan semua ritual keagamaannya. Mereka juga mendapatkan perlindungan pemerintah daerah. Asal yang dilakukan tidak menyangkut pautkan dengan agama lain. Orang-orang Kaharingan sangat bersyukur bisa merasa bebas seperti ini. Tak hanya pernikahan dan kelahiran, agama Kaharingan juga memperingati kematian. Ritual kematian suku Dayak disebut Tiwah. Ritual ini merupakan ritual super mahal dengan biaya mencapai 200 juta lebih. Ritual Tiwah merupakan upacara sakral keagamaan Kaharingan untuk pengantaran tulang orang-orang yang sudah meninggal dunia ke sandung atau tempat semacam rumah kecil yang memang dibuat khusus untuk jenazah yang sudah meninggal dunia. Untuk ritual ini, suku Dayak telah menyiapkan ratusan ekor hewan sebagai sesajen pengantaran arwah orang-orang yang telah meninggal. Dalam istilah Dayak, hewan kurban disebut tabu. Binatang ternak akan dikumpulkan dan ditempatkan di pusat lingkaran. Kemudian gendang dan gong ditabuh dan orang-orang yang membuat lingkaran tadi mulai menari sambil bergerak memutar. Lalu dalam satu sesi, para keluarga yang meninggal itu menombak hewan-hewan ternak tersebut. Setelah binatangnya mati, kemudian mereka akan bergerak memutar lagi. Kaharingan pertama kali diperkenalkan oleh Cilik Riwut pada tahun 1944. Hingga saat ini diperkirakan jumlah penganut kepercayaan Kaharingan ini mencapai 300.000 jiwa lebih. Agama Kaharingan adalah agama asli masyarakat Dayak yang telah ada sebelum zaman penjajahan Indonesia. Agama tersebut lahir karena adanya kepercayaan yang kuat di dalam setiap kehidupan orang Dayak yang mempercayai bahwa hidup di dunia ini ada atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam bahasa Sangyang Ranying Hatala Langit. Kaharingan berasal dari bahasa Sangyang, bahasa asal, hayangan, sorga, langit, dari kata, haring, yang artinya, hidup, ditambah awalan, ka, dan akhiran, an, menjadi kehidupan, jadi Kaharingan artinya adalah sumber kehidupan dengan kuasa Tuhan. Agama Kaharingan sebagai salah satu agama yang dianut oleh masyarakat Dayak, mengandung seperangkat aturan yang mengatur hubungan dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Aturan-aturan tersebut telah tertulis di dalam kitab suci, Panaturan, yang menjadi sistem keyakinan dan telah diwujudkan dalam perilaku serta tindakan-tindakan. Meskipun sudah ada di Indonesia sejak sebelum agama lain muncul, tapi hingga hari ini Kaharingan masih belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Hal ini sangat menyulitkan orang-orang Dayak pemeluk agama ini. Misalkan saja ketika mengisi KTP, mereka bingung harus memilih apa karena Kaharingan tak tercantum di sana. Mereka boleh tidak mengisinya, namun nantinya pasti dianggap tak beragama. Orang-orang Dayak yang menganut agama Kaharingan sering mendapatkan diskriminasi. Perlakuan ini sudah terjadi sejak zaman Orde Baru, di mana para penganut Kaharingan kesulitan dan bahkan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan saat melakukan pendaftaran PNS. Acap kali berkas lamaran mereka ditolak. Tidak sampai di situ saja, dalam hal lain pun mereka sering kali kesulitan dalam mengurus berbagai macam hal. Untungnya hal semacam itu sudah tidak pernah terjadi lagi, dikarenakan agama Kaharingan sudah diintegrasikan dengan agama Hindu. Namun ada sebagian penganut Kaharingan yang tak setuju jika Hindu disamakan dengan agama mereka. Alasannya pun banyak, mulai dari nama Tuhan yang berbeda, sampai kitab dan juga nama ritual peribadatan yang juga tak serupa.
Para penggiat Kaharingan sampai hari ini tetap berjuang untuk mendapatkan pengakuan. Bahkan sudah terbentuk pula dewan-dewan macam Serikat Kaharingan Dayak Indonesia, SKDI, atau Majelis Agama Kaharingan Indonesia, MAKI. Surat usulan pun juga bolak-balik dilayangkan, namun belum ada tanggapan. Meskipun demikian, orang-orang Kaharingan tetap berharap suatu saat nanti agama ini bisa diakui statusnya.